segmen ketiga ini berisi 2 sesi. Dan sebenarnya ini adalah segmen yang cukup unik, sebenarnya cukup menarik, yang mungkin agak baru di di dunia mahasiswa khususnya. Ada 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama adalah uji chemistry. Jadi kami akan menguji hubungan pasangan ini atau partner ini gitu. Hubungan dengan berbagai level ya. Lalu ada sesi kedua dari segmen ketiga, yaitu adalah konvensi. Nah, konvensi ini kami akan menghadirkan seorang pendebat. Jadi ini adalah satu sesi yang sebenarnya umum dilaksanakan di dunia politik di Indonesia seperti itu. Yang mungkin antum lebih memahami. Dan ini kita akan menghadirkan seorang pendebat, dan kami akan memberikan waktu kepada pendebat dan juga paslon untuk membicarakan berbagai isu. Yang pertama kami akan Baik, segmen ketiga, sesi pertama adalah uji chemistry. Seperti apa sistemnya? Jadi kita sudah memiliki pertanyaan dari uji chemistry ini yang telah dikumpulkan melalui survei juga. Lalu pertanyaan itu kami akan memberikan kesempatan untuk menjawab bagi paslon, tapi jawabannya tidak secara verbal, tapi tertulis. Dan Anda berdua akan menuliskannya secara terpisah. Nah, maka yang kami ingin dapatkan dari sini adalah sejauh mana kesamaan visi atau kesamaan pandangan Anda terhadap isu yang kami sampaikan. Seperti itu. Nanti Anda akan diberikan waktu masing-masing selama 6 menit untuk menulis. Lalu di akhir akan kami bacakan hasil dari tulisannya. Nah, lalu kami akan menyimpulkan apakah ada kesamaan atau tidak. Dan tidak ada sesi klarifikasi atau tanggapan. Artinya betul-betul murni. Jika memang jika sesuai, maka kita akan bilang sesuai. Jika tidak, maka kita akan sampaikan tidak sesuai. Moderator. Baik, sehingga ya setelah itu kita akan memiliki 3 pertanyaan mengenai uji chemistry ini. Dan ya selama 30 menit ini kita harap bisa menjadi referensi lagi-lagi bagi mahasiswa untuk menentukan apakah presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden adalah presiden dan wakil presiden yang layak untuk memimpin PPMI selama 1 tahun ke depan. Dengan itu saya ucapkan selamat datang di segmen ketiga di sesi pertama, uji chemistry. Oh ya, pertama kami akan berikan kertasnya terlebih dahulu dan juga alat tulis. Tapi mohon maaf Pak, kalau misalkan tulisannya jelek dan bisa dibaca lah ya. Dimaafkan. Itu salah satu kesamaan kami, sama-sama jelek tulisan kami. Ya itu menang satu. Ya, tidak masalah. Ya, dan tentu tidak boleh ada komunikasi tentunya antara presiden dan wakil presiden dalam masalah ini. Ini murni jawaban sendiri. Baik, kita akan langsung bacakan soal pertama. Oh ya, mohon maaf ada perbaikan, jadi bukan 3 soal tapi 2 soal. 2 soal. Baik, mohon didengarkan baik-baik. Ya, tidak perlu nulis soalnya ya. Jadi saya ulangi, jadi saya akan bacakan soal, lalu selama 2 menit, jadi Anda boleh menanyakan atau mengklarifikasi maksudnya apa dulu selama 2 menit, lalu diberikan kesempatan selama 6 menit untuk menjawab. Satu-satu. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Anda tentang keterlibatan perempuan dalam PPMI? Di samping sudah adanya wadah untuk kaum perempuan yaitu Wihdah, bagaimana pandangan Anda tentang Wihdah itu sendiri? Dari posisinya hingga arah geraknya. Jadi mungkin saya akan coba garis bawahi. Jadi keterlibatan perempuan dalam PPMI, mungkin dalam DP PPMI maksudnya. Lalu berikutnya adalah pandangan terhadap wihdahnya sendiri, terhadap perempuan di DP atau wihdahnya. Silakan berikan pandangan terhadap 2 hal itu. Sudah cukup jelas? Baik, kami akan berikan waktu 6 menit untuk menjawab. Ditulis, dipersilahkan. DP, dalamnya DP.
Ya baik, permintaan dari paslon sudah selesai. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu kepada paslon kita. Baik, berikutnya akan kami bacakan hasil jawaban dari paslon, baik capres maupun cawapres. Kertasnya akan kami ambil. Ya, tenang, tenang. Baik, pertama jawaban dari Saudara Farhan sebagai calon presiden PPMI Mesir terkait pandangannya keterlibatan perempuan dalam DP PPMI maupun pandangannya terhadap Wihdah. Yang pertama terhadap DP. Pandangan saya tentang adanya perempuan yang masuk DP itu menjadi hal yang baik. Karena program yang direncanakan PPMI itu lebih bersifat umum dan program Wihdah lebih ke ranah gender, yaitu perempuan. Dan adanya Wihdah pun menurut saya sesuatu yang baik, yang dimana pada umumnya perempuan lebih memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi. Baik, itu adalah jawaban dari Saudara Farhan. Berikutnya adalah jawaban dari Saudara Rifki. Baik, jawabannya adalah sebagai berikut. Dalam ranah PPMI, laki-laki dan wanita itu adalah warganya. Maka wajar wanita pun bergabung dalam DP. Maka inilah yang nanti akan memberikan persamaan sikap untuk perlakuan terhadap wanita. Adapun Wihdah sebagai wadah yang perkumpulan para wanita, wadah yang mengumpulkan para wanita sangatlah membantu. Khususnya agar mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para wanita. Ini bisa membantu gerak konkret untuk penyelesaian masalah bagi PPMI. Jadi menurut saya wanita di DP dan Wihdah tidak perlu ditabrakan, toh juga bergerak pada porosnya masing-masing. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu kepada jawabannya. Ya, jika melihat dari jawabannya ya, jadi untuk pandangan terhadap keterlibatan perempuan terhadap DP, ini dinilai, keduanya menilai adalah sesuatu yang baik. Artinya ada kesesuaian, dan adapun Wihdah keduanya pun merasa bahwa Wihdah ini adalah satu perkumpulan yang baik dan perlu dilanjutkan. Oleh karena itu kami simpulkan jawabannya memiliki kesesuaian antara capres dan cawapres. Baik, mungkin sebelumnya berikutnya ada sesi tanggapan sedikit dari moderator selama 1 menit saja. Ya, jadi sebenarnya kami mungkin akan menyuarakan sedikit suara dari beberapa elemen mahasiswa gitu, dari beberapa keluargaan. Jadi memang isu keterlibatan perempuan di DP ini menjadi akhir-akhir ini agak hangat dibicarakan. Karena sejatinya sebenarnya adanya Wihdah atau perempuan dalam DP itu kan sebenarnya baru-baru saja. Di tahun 2015 atau ya 2015 lah, itu baru ada keterlibatan perempuan dalam DP gitu. Dan sebelumnya tidak adanya perempuan dalam DP ternyata tidak menjadi masalah dengan adanya koordinasi dengan Wihdah. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini jadi satu catatan bersama saja untuk mungkin dikaji lebih lanjut agar bisa mencapai kesepemahaman lah dari elemen-elemen mahasiswa gitu. Bahwa sebenarnya tidak ada masalah jika memang ada perempuan dalam DP, atau sebaliknya jika memang perlu dipisah maka ada transisi yang mulus lah. Jadi tidak perlu ada pertikaian satu sama lain seperti itu. Tapi mungkin itu hanya menyuarakan saja dari suara elemen-elemen mahasiswa, tapi kita tidak memberikan sesi tanggapan seperti itu. Ya. Ya, tidak ada tanggapan, tapi maksudnya kami pun tidak ingin memberikan kesimpulan bahwa DP harus ada perempuan, tidak, tapi kami hanya menyampaikan ada tanggapan itu yang perlu nanti ada respon mungkin gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan pertama ada kesesuaian antara capres dan cawapres, artinya chemistry-nya mumtaz gitu ya, jidan gitu ya. Baik, berikutnya kami akan langsung ke pertanyaan kedua dengan sistematika yang sama. Kami akan berikan kertasnya. Oke ya, sudah siap paslon? Pertanyaan kedua, ada kritik yang mengatakan bahwa PPMI adalah kekeluargaan ke-17. Salah satunya karena gerakan PPMI dianggap sama saja dengan yang dilakukan kekeluargaan. Sama-sama berlomba-lomba membuat kegiatan, hanya saja kadang berbeda cakupan ranahnya. Walaupun kadang cakupan bisa juga sama luasnya. Bagaimana pandangan Anda atas kritik ini? Sudah cukup jelas?
Oke ya, sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas kami akan langsung berikan kesempatan selama 6 menit kepada kedua paslon. Jika sudah selesai boleh disampaikan ke moderator sehingga kita bisa langsung ke sesi kesimpulan. Oh, sekali lagi, baik. Jadi ada pertanyaan kedua, ada kritik yang mengatakan bahwa PPMI adalah kekeluargaan ke-17. Salah satunya karena gerakan PPMI dianggap sama saja dengan yang dilakukan oleh kekeluargaan, sama-sama berlomba-lomba membuat kegiatan, hanya saja kadang berbeda cakupan ranahnya, walaupun kadang cakupannya bisa juga sama luasnya. Nah, bagaimana pandangan Anda atas kritik ini? Baik, 6 menit kami persilahkan untuk menulis jawabannya masing-masing. Oke, sambil paslon menulis, kita menunggu, kita ingatkan kepada para penonton untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui DM, baik IG maupun Facebook PPR, karena sesi penerimaan pertanyaan akan kami tutup setelah awal segmen keempat. Seperti itu. Jadi silahkan untuk segera memberikan pertanyaannya.
Baik, Pak, kedua individu atau satu paslon ini telah menyatakan usainya penulisan. Maka dengan itu kami akan langsung masuk ke sesi pembacaan jawaban untuk kemudian menyimpulkan apakah ada kesesuaian pandangan dari presiden maupun calon wakil presiden. Baik, ada pertama dari jawaban dari Saudara Farhan terkait kritik yang disampaikan bahwa PPMI adalah keluarga ke-17. Begini jawabannya, itu hal yang wajar ketika seseorang punya pandangan tersebut. Karena kita tidak bisa membatasi hak orang untuk berpikir dan menilai. Tetapi insya Allah pada tahun ini akan kami minimalisir dengan mengembalikan fungsi PPMI Mesir sebagai pengayom dan fasilitator. Itu jawaban dari Saudara Farhan. Sedangkan untuk jawaban dari Saudara Rifki sebagai berikut, wajar saja kritik itu muncul sebab masalahnya tadi berlomba-lomba dalam membuat program. Oleh karenanya kami pada tahun ini lebih ingin menjadi fasilitator, juga partner dalam mengadakan agenda. Jadi PPMI dalam hal ini DP tidak hadir sebagai lawan-lawanan, tapi sebagai kawan atau partner yang selanjutnya bisa berjalan bersama dan menyukseskan agenda bersama. Namun terlepas dari itu semua, anggapan kekeluargaan ke-17 itu relatif. Terkandung ini di sini saya cukup yakin ini K sebenarnya. Tergantung dari sudut pandang mana terlebih dahulu. Program yang sudah dibuat oleh DP terdahulu sudah pasti dipertimbangkan untuk bersama, namun mungkin masih perlu kita perbaiki dan tingkatkan lagi jangkauannya. Baik, dilihat dari jawabannya, kalimat pertamanya sudah persis gitu ya, wajar. Ya kesimpulannya, ya tidak ada perbedaan pandangan terhadap masalah ini. Artinya keduanya memandang bahwa masalah ini adalah masalah yang relatif dan setiap orang punya hak masing-masing untuk menganggap bahwa DP adalah kekeluargaan ke-17 seperti itu. Dan keduanya pun menekankan poin bahwa perlu ada perbaikan di masa keduanya atau di masa depan ya, ke depan. Baik, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pandangan dari kedua pasangan atau kedua individu dari pasangan ini. Oleh karena itu, mungkin setelah ini akan kami masuk ke sesi tanggapan saja. Ya mungkin kami lagi-lagi hanya mewakili ungkapan-ungkapan dari luar gitu ya, dari elemen-elemen masisir bahwa kekeluargaan ke-17 ini sebenarnya adalah fakta dan tidak fakta gitu. Artinya fakta itu kalau memang, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan dan tidak bisa dikatakan. Jadi kita bukan klaim bahwa kita bukan keluarga 17 atau kita adalah keluarga 17, tapi ini hanya bisa dibuktikan oleh program-program yang dimiliki oleh DP-nya sendiri gitu. Jadi kalau DP-nya ternyata memang ada kebijakan yang memang lebih baik dalam perangkulan dan seterusnya, orang akan hilang pandangan terhadap ini gitu kan. Namun sebaliknya jika yang terjadi adalah adanya pertentangan antara program-program, maka akan muncul anggapan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja dari sesi uji chemistry. Kami persilahkan kepada penonton untuk tepuk tangan terlebih dahulu kepada pasangan kita. Oke, baik, terima kasih. Kita telah menguji kecocokan dari pasangan ini dan alhamdulillah hasilnya telah kita saksikan bersama. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua dari segmen ketiga ini. Baik, seperti yang kami sebutkan tadi, sesi kedua ini adalah sesi konvensi, yaitu untuk menguji atau kita ingin mengklarifikasi secara langsung ya dengan menghadirkan pendebat dari kalangan mahasiswa, dan pendebat ini kami usahakan memang dari pihak independen ya, artinya tidak memiliki kepentingan apapun, dan yang akan dipertanyakan pun kami serahkan sepenuhnya kepada pendebat dan akan berputar seputar isu-isu yang mungkin krusial di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu kita akan langsung saja panggil pendebat kita. Sebelum itu kami akan bacakan terlebih dahulu CV singkatnya mungkin. Baik, beliau adalah Anugrah Habibur Muhammad Karomaha Tarigan. Beliau lahir di Pekanbaru tanggal 8 Agustus 1997. Sekarang pernah menempuh manajemen Universitas Indonesia Terbuka tahun 2019. Lalu administrasi negara di Sospol di Waskita Dharma, dan
dan sekarang sedang menempuh sejarah dan peradaban Universitas Al-Azhar dan belum selesai. Adapun sekarang beliau adalah gubernur dari kelompok studi mahasiswa Riau atau KSMR Mesir, lalu ketua umum perwakilan PII Mesir tahun 2018-2020, lalu sekarang pun menjabat sebagai wakil pimpinan 1 Badan Perwakilan Anggota atau BPA PPM Mesir, lalu juga pernah menjadi ketua 1 Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa Arab tahun 2016 hingga 2017, lalu pernah juga menjadi Biro Pers PPI Dunia 2015 hingga 2016 dan sekretaris PPM Mesir tahun 2015 hingga 2016. Oleh karena itu kita langsung saja panggil pendebat kita kepada Saudara Nugraha Habiu, kami persilahkan. Silakan. Ya, di sini. Baik, kami akan menyampaikan sistematikanya. Ini akan agak berbeda dari diskusi yang sebelumnya. Jadi di sesi ini kami akan berikan kebebasan kepada pendebat dan juga paslon untuk saling bertanya jawab. Untuk saling bertanggung jawab, sehingga tidak akan ada intervensi dari moderator. Nah, adapun jika diperlukan ada intervensi maka akan dilakukan. Tapi secara umum tidak akan kami lakukan intervensi. Nah, sistematikanya kami akan memberikan kesempatan maksimal 4 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan akan ada diskusi selama maksimal 11 menit. 11 menit. Dan ini akan dilakukan secara langsung gitu. Nah, tapi memang sebelum ada diskusi yang lebih jauh, ada sedikit pembagian di awal. Jadi nanti akan ada waktu selama 3 menit. Mohon maaf. Ya baik, jadi pertama pendebat akan diberikan kesempatan untuk bertanya selama 2 menit. Lalu setelah itu diberikan individu untuk menjawab selama 3 menit. Jadi pertanyaan ini akan disampaikan ke setiap individu. Baik, jadi pendebat punya hak untuk berikan pertanyaan ke wakil presiden, ke calon wakil presiden atau calon presiden. Nah, pertanyaan pertama 2 menit diberikan waktu untuk bertanya, lalu individu menjawab selama 3 menit, lalu pendebat menanggapi selama 2 menit, dan setelah itu ada sesi tanya jawab secara langsung. Jadi itu sesi bebas ya, selama 4 menit untuk saling bersahutan, untuk saling mengklarifikasi satu sama lain seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dari teknisnya. Berikutnya kami akan langsung serahkan kepada pendebat dan kepada masing-masing pendebat maupun paslon untuk melihat atau memperhatikan waktu. Dan ada waktu yang kami sediakan di depan juga menjadi patokan. Baik, dengan itu saya sebagai moderator akan mempersilahkan sesi ini langsung kepada pendebat kita, kepada Saudara Nugraha Habiu. Kami persilahkan, waktu 2 menit akan dimulai dari Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Banyak terima kasih kami ucapkan kepada sidang hadirin, baik yang secara langsung ataupun yang sekarang berada di dalam jaringan hingga terkoneksi kepada kita yang ada di dalam ruangan pada hari ini. Rasa sanjung dan hormat juga kami sampaikan kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang memenuhi pesta demokrasi kita. Sekalipun kita sekarang tengah berada di sebuah musibah global di antara pandemi yang menimpa kita semua, tetapi demokrasi harus terus berjalan sebagaimana urat nadi terus jantung terus memompa darah kepada seluruh urat nadi di sekujur tubuh kita. Saya tidak banyak yang dapat saya sampaikan, tetapi memang kita di sini coba menghidupkan kembali etika dialog. Bagaimana kita berdebat, menguji dan mensintesiskan kemudian pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran kita menjadi sebuah monokrom yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini karena waktu saya sudah dihitung gitu kan, dalam lagu gitu, dalam Mars PPMI. Semua kita tentu sekarang hafal Mars PPMI gitu, karena setidaknya dalam 1 tahun terakhir Mars PPMI itu senantiasa digaungkan. Mars dalam sebuah organisasi
itu layaknya genderang perang genderang dalam sebuah peperangan. Dia menunjukkan identitas daripada organisasi, daripada kemampuan dan melambangkan seluruh daripada entitas tersebut. Dalam Mars PPMI kita menemukan satu bait atau satu larik gitu, yang sama-sama mungkin saya tidak akan iramakan gitu. Bersatu padulah pelajar dan mahasiswa Islam Indonesia. Di sini ada interval antara kata mahasiswa dan kata Indonesia itu sendiri. Ada kata-kata Islam di sana. Mohon maaf waktunya habis, jadi silakan dipersingkat. Soalnya tadi ya. Ada kata Islam di sana gitu yang sebagai menjadi jeda interval gitu. Nah, jika kita perhatikan ini tidak menjadi sebuah singkatan yang mencerminkan PPMI itu sendiri. Jadi harusnya sini ada PPMII. Di tengah itu semua, kemudian di dalam lagu atau dalam mars itu sendiri tidak ada kata-kata yang ada di kata asas organisasi kita, gitu, yaitu Islam dan Pancasila. Nah, jika kita meneliti lebih dalam, di dalam mars PPMI itu hanya ada kata-kata Islam, iman, ihsan, dan takwa. Nah, bagaimana saudara calon presiden dan saudara calon presiden kemudian mendeskripsikan ini dalam sebuah paralel yang dapat dipertemukan. Terima kasih. Oke, saya tanggapi ya dari saudara debator, bahwasannya di dalam Mars PPMI itu sendiri, itu kalau nggak salah di lirik pertama, di bait pertama juga, bersatu padulah pelajar dan mahasiswa Islam Indonesia, benar ya? Di situ ada kata-kata Islam, tetapi dalam singkatan PPMI di situ Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia tanpa ada kata-kata Islam, seperti itu ya. Jadi memang kalau nggak salah asas dari PPMI Mesir itu adalah asas Islam dan Pancasila, Pak. Jadi tanpa adanya kata-kata Islam yang ada dalam singkatan PPMI Mesir, tetapi itu sudah masuk dalam asas yang dianut oleh PPMI Mesir. Seperti itu. Apalagi berarti itu ya. Dan juga untuk masalah iman, takwa dan juga ihsan, di situ juga ada Islam. Itu tidak lain adalah salah satu tingkatan yang memang diawali dari Islam, setelah itu ada iman, baru setelah itu ada ihsan. Itu adalah salah satu rentetan. Ketika kita menyebut Islam pun kita otomatis akan menyebutkan di situ ada iman dan juga ihsan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Sedikit saja, tadi mungkin ketinggalan iman, ihsan dan takwa kemudian Pancasila mana gitu kan? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ngapain kita ingin apa? Buat apa kita ingin tabrakan ini? Iman, ihsan, takwa itulah Pancasila. Itu hemat saya. Terima kasih. Nggak perlu ada yang ditabrak. Baik, kepada saudara tim kiper mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Mohon maaf. Oke, saya tadi lupa untuk menambahkan ya. Jadi dalam proses ini setiap waktu yang tidak digunakan dengan sepenuhnya akan diserahkan kepada orang selanjutnya. Artinya kalau misalnya saudara debator misalnya ada waktu selama 2 menit terus hanya 1 menit digunakan, maka 1 menitnya akan diserahkan kepada paslon. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, maksudnya adalah agar setiap dari debator maupun paslon menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk betul-betul merinci dan tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan bagi mahasiswa dan seterusnya seperti itu. Baik, tadi ada waktu 1 menit 30 detik. Kami akan coba berikan dulu kepada paslon jika ada tambahan untuk memperjelas tadi maksudnya. Jika tidak ada, kami akan berikan kepada saudara debator waktunya. Baik, dipersilakan. Sedikit saja mungkin Bang Abiyu, tadi di bagian mana tentang Islam, iman, ihsan dan takwa Pancasila itu antum kritikannya di mana? Masalah di situ di Mars tadi itu. Tidak ada kata Pancasila di dalam lagu ya atau apa sih? Sebenarnya. Ya, coba antum sampaikannya gagasan yang antum miliki terkait sebuah tolak atau sebuah pantikan yang saya berikan tadi, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Oke, siap. Cukup sih menurut saya tadi udah jelas gitu ya, bahwa Pancasila, iman, ihsan, Islam itu nggak perlu ditabrakkan, itulah gitu. Oke lah, ya mungkin anak nambahin sedikit aja tentang masalah Islam dan Pancasila. Kalau misalkan kita lihat Pancasila yang pertama pun ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu istilahnya memang tidak melanggar ataupun norma
tidak ada norma yang dilanggar dari asas Islam itu tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada saudara presiden dan saudara calon wakil presiden. Jadi begini, tentu jamak di antara kita tentang ungkapan orang yang tidak memahami sejarah tidak layak menjadi pemimpin. Nah, ini sangat jamak ketika kita berbicara tentang politik dan geopolitik global. Islam dan Pancasila sendiri lahir sebagai asas organisasi PPMI itu bukan lama gitu, tetapi baru 2 tahun belakang. Sedangkan Islam sebagai satu-satunya dan tanpa dan menjadi asas organisasi PPMI itu sudah jalan begitu lama dan begitu tahun berjalan. Jika kita mundur kepada saudara, PPMI Mesir menjadi termasuk satu organisasi yang menolak asas tunggal ketika penerapan asas tunggal di zaman era Presiden Soeharto tahun 1984, yang kemudian juga menolak pengkeremusan daripada Presiden Soekarno di tahun 1957 dan mendukung mosi daripada Muhammad Nasir sebagaimana yang diungkapkan pada sidang konstituante tahun 19 yang diucapkan Buya Hamka pada tahun 1959 bahwasanya Islam adalah satu-satunya konstruksi bangunan negara kita yang harus diterima umum atau sama-sama kita jalan ke neraka. Yang kemudian hasil sidang konstituante itu berjalan perdebatan antara Yamin dan seterusnya yang kemudian menjadi pemerintahan totalitarianismenya Pak Presiden Soekarno yang kemudian menjadi demokrasi terpimpin. Nah, implikasinya terhadap PPMI Mesir, kita sudah menjalankan kita sebagai Islam dan tanpa dan di dalam asas kita, yang kemudian kita merubahnya kemudian menjadi Islam dan Pancasila. Yang Pancasila ini sendiri yang saya kira tafsiran yang kita semua ini berbeda antara satu yang lainnya. Bagaimana mengkonstruksi ini kemudian ini bisa diterima sebagai bangunan organisasi yang mana pada dasar sejarah organisasi kita tidak memasukkan Pancasila dalam asas keorganisasian kita. Ini saya ingin mendapat penjabaran dan pemahaman saudara terhadap asas ini dengan struktur logika yang jelas berdasarkan bangunan-bangunan dan teori yang ada. Tadi itu karena cukup pusing juga gitu. Oke, Mano, karena tadi waktunya sudah habis, mungkin karena ada permintaan khusus, ya kami minta mungkin ada tambahan sekitar 30 detik untuk memperjelas maksudnya. Mungkin di 30 detik ini Ya masalahnya dong ya, Pak, kita butuh masalahnya tik-tik, udah kita jawab. Jadi gini, jadi saudara Abiu nanti menjawab tadi apa yang dimaksud oleh saudara Paslon dan Paslon pun berhak untuk memotong, jadi maksudnya gimana dan seterusnya, sehingga clear gitu masalahnya, seperti itu. Dan setelah 30 detik ini tidak akan diberikan kembali tambahan, jadi apapun yang dipahami dari pertanyaan silakan dijawab. Silakan. Baik, sudah dipahami. Baik, jadi baik. Jadi mungkin seperti tadi belum kami garis bawahi. Jadi nanti di setelah sesi pertanyaan dari atau tanggapan dari moderator, dari debator, mohon maaf, akan ada sesi debatnya selama 4 menit. Nah, jadi di sesi 4 menit ini tidak akan ada batasan, siapapun yang bisa yang mau berbicara silahkan berbicara di sesi 4 menit ini. Nah, jadi setelah pertanyaan ini akan ada sesi 4 menit untuk saling tanya jawab seperti itu. Jadi nanti kita akan berikan kenapa ada sesi pertama dan sesi kedua untuk memberikan pertanyaan, untuk memancing saja, untuk agar kita bisa sama-sama memahami latar belakang dari pertanyaannya seperti itu. Baik, 30 detik mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi untuk memperjelas poin. Baik, gitu, karena ingin diperjelas pertanyaan gitu. Saya ingin memperjelas bahwasanya bagaimana saudara memandang lahirnya Pancasila gitu sebagai salah satu asas kita gitu. Yang mana bertahun-tahun gitu, yang kemudian bertahun-tahun tidak ada asas itu kemudian tertulis di dalam asas kita gitu. Nah, ini menjadi suatu penyusupan atau memang suatu etika pembentukan dalam asas organisasi. Oke, saya tanggapi sedikit tentang bukan masalah sih sebenarnya, tentang tanggapan saya bahwasannya Pancasila itu masuk dalam asas yang sekarang dianut oleh PPMI. Kalau misalnya kita mau tarik garis mundur, Pancasila itu lahir pada kapan seperti itu loh. Bahkan Pancasila pun lahir itu sebelum PPMI ada bahkan seperti itu. Makanya hal yang wajar saja ketika kita misalkan PPMI
itu menganut salah satunya asas dari Pancasila. Yang sebenarnya asas pertama dari PPMI itu adalah Islam. Benar, Islam, karena semuanya kita Islam di sini. Nah, Pancasila itu kita pakai untuk mengukur seberapa nasionalisme kita. Karena sekarang di situ pun PPMI salah satunya adalah Persatuan Pelajar Mahasiswa ada Indonesianya. Jadi hal yang wajar ketika misalkan dari PPMI tersebut memakai asas yaitu adalah Pancasila, yang itu menjadi asas negara Indonesia. Terima kasih. Sedikit Pak, saya ingin bertanya kepada Bang Abiu. Antum sampaikan di awal mukadimahnya adalah seorang pemimpin harus paham sejarah, oke? Nah, kemudian antum sampaikan bahwa pengeluaran penambahan kata Pancasila itu baru-baru ini. Nah, antum sebagai orang yang paham sejarah, sebelum ada kata Pancasila, apa yang terjadi ketika PPMI itu hanya berasaskan Islam saat itu? Setelah itu baru kita bisa bicara penambahan Pancasila itu urgennya seperti apa, sehingga para senior-senior kita dulu letakkan di dalam undang-undang itu. Coba antum sampaikan ke saya nih, masalah sebelum Pancasila itu ada, ketika cuma ada kata Islam itu apa? Setelah itu baru kita bicara lebih lanjut. Ya, baik. Saya rasa saya sudah melakukan dekonstruksi daripada sejarah itu secara urut. Jika kemudian kita membaca kemudian Jamiatul Khair, kemudian tahun 1896 itu mulai mengirimkan duta-duta kepelajaran kepada seluruh dunia Islam, termasuk salah satunya Mesir. Sehingga bermuncullah kemudian orang yang belajar Mesir melalui organisasi Jamiatul Khair atau Jamiatul Khair di Indonesia yang kemudian berdiri tahun 1901. Kemudian perkampulan mahasiswa di Indonesia sendiri sudah ada di Mesir tahun 1926. Dan saya kira itu ditulis di setiap buku Ormaba, ya kemudian berjalan hingga hari ini menjadi PPMI Mesir. Nah, perjalanannya kemudian terus menerus pergolakan Islam dan Pancasila itu menjadi suatu pembahasan di konstituensi dan parlemen di Indonesia. Tahun 1959 Hamka kemudian menggelorakan semangat kembali kepada Islam menjadi konstitusi di Indonesia. Dan kita mendukung itu. Dipotong. Ini waktu kita terbatas. Masalah sebelum ada kata Pancasila di dalam ADRT kita itu apa masalahnya supaya kita bisa bicara lagi gitu. Ya. Kalau itu semua kita pahami gitu. Masalahnya apa yang muncul? Ya, yang ingin saya pada tahun-tahun itu kita kukuh untuk tidak memasukkan sedikit pun Pancasila gitu. Bahkan PPMI secara tegas menolak asas tunggalnya Soeharto tahun 1984 hingga 1998. Nah, kemudian kalau kita berbicara senior orang-orang yang pada tahun itu merasakan penindasan, kemudian totalitarismenya Soeharto gitu. Kemudian tiba-tiba di tahun 2017 dengan pembicaraan kita sebagai yang komunitas mahasiswa yang tergolong baru kemudian memasukkan Pancasila ke dalam asas organisasi kita. Nah, bagaimana saudara melihat kejadian ini sebagai sebuah fenomena dalam etiket sejarah? Berarti sebelum ada kata Pancasila itu ada diskriminasi ya. Kalau ada kata Islam doang itu berarti sempat terjadi diskriminasi di antara warga PPMI ketika itu. Sehingga ditambah kata Pancasila, seperti itu masalahnya. Masalahnya kan yang saya tanyakan tadi. Gimana, Pak? Ya oke, kalau masalahnya tadi diskriminasi, maka ingin saya sampaikan, penambahan kata Pancasila di sini bukan berarti beda antara Islam dan Pancasila, tetapi sebagai penguat. Ketika kita kaji di dalam Al-Qur'an misalkan, ada bahwa zinatud dunia itu tidak boleh kita cinta kepada zinatud dunia. Tetapi di ayat selanjutnya dilanjutkan, dikeluarkan kata wanita. Pertanyaannya, apakah wanita bukan daripada zinatud dunia? Zinatud dunia, kenapa dikeluarkan wanita? Untuk lebih mendalam dan lebih pengkhususan lagi dan dikuatkan lagi. Itu hemat saya, Pak, kalau itu masalahnya. Baik, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Dan calon wakil presiden. Kemudian selanjutnya ada banyak etika dalam perilaku organisasi. Kemudian dalam komunikasi organisasi kita yang mungkin nanti teman-teman saudara bisa mulai menjabarkan tentang bagaimana konsep organisasi teman-teman. Apakah menggunakan teorema organisasi atau dengan teorema politik. Nah, saya ingin penasaran gitu tentang pemahaman utamanya dari calon presiden tentang suatu janji politik yang tidak terrealisasi. Terima kasih. Mohon diulang, Pak. Pertanyaan tadi ngambang, dia nggak ketemu tanda tanyanya di situ. Silakan diulangi, Pak. Ya, saya ulang di terakhir ya. Saya ingin mengetahui pandangan calon presiden utamanya tentang bagaimana calon presiden melihat janji-janji politik yang tidak terrealisasi. Sebenarnya saya setengah-setengah untuk menjawab karena pertanyaannya juga setengah-setengah.
Gitu ya. Oke, akan saya berusaha menjawab. Yang pertama, pandangan saya ketika ada pemimpin yang dia hanya bahasa kasarnya mengumbar janji palsu lah, misalkan ya seperti itu ya. Tetapi saya yakin di ranah PPMI sendiri, bahkan presiden-presiden sebelumnya, ketika karena saya datang 2015 Pak, presiden-presiden sebelumnya dari 2015 sampai 2019 yang saya alami, mereka walaupun ada 1-2 program yang memang tidak terrealisasikan, sebenarnya itu menjadi titik fokus dia ketika awal kali menjabat. Saya yakin di antara mereka pasti sudah mengusahakan hal tersebut. Kemudian tidak adanya ataupun tidak terrealisasinya program tersebut, saya yakin karena ada alasan-alasan tertentu yang ketika itu lebih urgent adanya. Seperti halnya ketika tahun ini tidak adanya MTQ internasional misalkan, yang sebenarnya itu ada dalam program kerja unggulan. Tetapi kalau misalkan kita melihat mengaca kepada keadaan sekarang ada COVID-19 dan sebagainya, itu hal yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Jadi itu relatif saja menurut saya. Terima kasih Pak. Tambahan sedikit, sebab kita di PPMI baik presiden maupun wapres ketika menjabat adalah untuk menyelesaikan masalah apa yang sedang kita hadapi di Masisir, bukan untuk menyukseskan program kerja semata Pak. Oleh karena ketika ada masalah kita diskusikan bersama, itu lebih urgen, apapun yang terjadi kita selesaikan itu dulu. Itu pandangan yang ingin kami sampaikan. Ya, ada sebuah kemudian konklusi yang artinya ketika ada suatu janji politik kemudian membuat kacamatanya atau membuat cerminannya adalah PPMI Mesir. Kemudian saudara Farhan mengatakan insya Allah dengan tekad yang utuh setiap presiden yang kemudian sudah berjanji akan merealisasikan janji tersebut. Kecuali kemudian ada kasus-kasus tertentu pada saat ini MTQ, ada pandemi pada hari ini dan tidak terrealisasi. Itu karena ada kasus tertentu. Nah, tapi lazimnya adalah yang ingin sampaikan adalah untuk pelaksanaan. Kemudian untuk tetap dilaksanakan ketika itu bisa gitu, sangat mampu. Nah, kemudian saudara Farhan menambahkan saudara Rifki menambahkan bukan teman kami gitu atau teman-teman tidak berfokusnya adalah kepada maslahat Masisir. Apapun yang terjadi maslahat Masisir kemudian diutamakan gitu. Nah, sekalipun itu misalnya bertentangan dengan segala visi misi yang telah teman-teman bawa di awal, itu bagaimana? Oke, sebelum kita untuk menjawab ini semua, mungkin ini perlu kami sampaikan juga ke seluruh teman-teman yang ada di sini ataupun yang lagi melihat secara online. Saya bisa meyakinkan kepada teman-teman semuanya, hampir semua program unggulan yang kita buat itu sifatnya realistis, Pak. Dalam artian semua keadaan pun yang ketika itu ataupun nanti akan ada kita rasakan, insya Allah kita tetap bisa laksanakan. Itu hal yang pertama yang akan kita inikan. Terus yang kedua, tadi pertanyaan dari debator juga, kalau misalkan nanti benar-benar kok ada visi misi yang itu tabrakan dengan program kerja, menurut saya tidak. Karena adanya program kerja itu hasil dari visi misi yang telah kita buat. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Tentunya juga kita perlu perhatikan, tentu tidak akan, ini program kerja dengan visi misi tentu tidak akan pernah berterabakan, karena itu adalah tim yang menyusun kemudian telah disesuaikan. Nah, permasalahannya adalah jika visi misi tadi ya dengan program kerja yang semua itu satu paket, kemudian bertentangan dengan kepentingan publik. Yang mana kepentingan publik misalnya tidak ingin menerima itu gitu. Itu satu gitu. Misalnya kita melihat sebagai contoh, jika misalnya jika kami mampu akan kami laksanakan. Presiden Barack Obama, presiden Amerika Serikat, 2 periode menjabat, 3 tahun kali 2 periode. Kemudian di awal di setiap periode dia selalu menjanjikan kami akan mendukung kebebasan Palestina. Dengan otoritasnya Amerika tentu sangat mampu dia membebaskan Palestina. 6 tahun periode dia tidak sedikit pun program itu disentuh olehnya. Sedangkan itu mendapat banyak dukungan daripada masyarakat. Ya. Karena otoritas-otoritas ini kemudian bertabrakan sehingga ada janji politik yang kemudian tidak terrealisasi. Ya Pak, dalam satu periode kepemimpinan. Dapat poinnya. Sekarang saya tanyakan, visi misi ini lebih khusus kepada yang sedang kami bawa sekarang, visi misi kami yang sedang kami bawa sekarang. Bagaimana kalau bertabrakan atau seperti apa? Visi misi kami kan? Yang antum maksud tadi itu visi misi kami atau presiden-presiden sebelum kami?
visi misi calon pemimpin. Visi misi calon pemimpin. Kami bisa bicara di ranah kami. Sekarang Bapak silakan coba kaji atau buka, dan saya kira saya juga sudah ke KSMR, kita sudah berbicara panjang lebar tentang visi misi ini. Coba beri kami satu visi misi kami yang akan dipertentangkan oleh masyarakat. Mas Isir. Itu aja intinya. Itu hal yang pertama. Itu Dan hal hal yang kedua adalah ini semua berdasarkan fakta lapangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah jika nanti misalnya ini belum dijawab saya rasa. Kemudian nanti di akhir periode ada janji politik atau janji kampanye yang teman-teman yang tidak terrealisasi. Nah, jawaban seperti apa yang kemudian teman-teman akan lakukan untuk menenangkan situasi tersebut? Ya realitas apa yang kita jangan hanya fokus kepada tidak terrealisasinya. Kita terfokus kepada penyebab apa tidak terrealisasi itu. Karena kalau penyebabnya karena untuk memperjuangkan masalah yang sedang ada, menurut saya itu fine-fine saja. Itu masalahnya kita sekarang gitu. Hanya terfokus kepada program kerja yang tidak terlaksana. Tetapi kita tidak pernah mau berpikir tidak terlaksananya itu sebab apa. Itu hemat saya, Pak. Jadi jangan terfokus kepada program kerja tidak terlaksananya atau janjinya, tapi mari kita berpikir kenapa itu tidak terlaksana. Hemat kami juga, presiden terdahulu atau lain sebagainya pemimpin yang ada di dunia ini pasti akan mementingkan apa yang sedang terjadi, bukan apa yang ingin diperjuangkan. Ini husnuzon kita bersama dan ini yang kita inginkan sebagai seorang pemimpin harus ada di dirinya gitu, Pak. Artinya saya mendengar sebuah jawaban yang akan dikatakan oleh banyak pemimpin dunia ini. Tidak mencerminkan misalnya satu struktur bangun logika gitu yang utuh gitu. Yang saya maksud struktur ini adalah seperti ini gitu. Misalnya Barack Obama saya contohkan tadi dalam 6 tahun kepemimpinannya, di akhir periode kemudian ditanya oleh seorang wartawan terkait ini gitu, mana janji politik saudara terkait tidak bebas tuh gitu. Malah terjadi banyak penggempuran kemudian di Gaza gitu, kemudian ada kapal Mavi Marmara yang juga pada tahun 2010. Apa jawaban dia gitu? Ya, nah ini apa jawaban dia? Jawab Barack Obama dengan di depan seluruh wartawan kemudian ditonton oleh masyarakat United States, dia mengatakan janji politik hanya sekedar janji gitu. Kalau tidak terlaksana ya juga tidak masalah gitu. Nah, di sini dilihat satu struktur dalam bagaimana dia kemudian memimpin sepanjang organisasinya gitu. Artinya ada prioritas utama dalam pemenuhan suara publik dalam jawaban tersebut. Nah, struktur bangun seperti ini yang rasanya saya ingin dengarkan daripada pasangan calon pada hari ini. Oke, lagi ya. Sekarang seperti ini. Antara Barack Obama dan Farhan Aziz itu sama atau tidak? Gitu ya, bentar ya. Kalau misalkan kita hanya membicarakan Barack Obama dengan pemikirannya, kita nggak tahu apa yang akan diambil keputusan oleh seorang presiden tersebut, gitu loh. Karena situasi yang ketika itu ada itu mungkin berbeda. Tetapi khususnya saya ataupun Rifki, saya bisa pastikan, karena ini mungkin menjadi amanat saya untuk kedepannya. Saya bisa pastikan bahwasannya apa-apa yang telah saya apa-apa yang telah saya kerjakan, apa-apa yang telah saya bikin di visi misi dan juga program kerja, insya Allah nggak akan bertabrakan dengan apa yang akan terjadi pada suatu hari nanti. Terima kasih. Kan pertanyaannya apa yang terjadi ketika Barack Obama tidak bisa? Kira-kira apa jawaban Barack Obama ketika itu? Ada nggak jawabannya di publik? Kalau tidak ada, berarti kita juga tidak mampu mempetakan jawaban dia. Dia saja tidak ada pernah yang melontarkan dan tidak pernah ada jawaban gitu. Kalau ada, apa jawaban Barack Obama ketika itu? Oke, 14 detik lagi ya. Kami tidak akan memberikan tambahan waktu. Saya sudah menjawabnya tadi ya. Ya mungkin bisa nanti direview oleh Hudian dan insya Allah kita sama-sama terimalah jawaban. Oke, baik. Dengan begitu berakhirlah pertanyaan kedua. Baik, berikutnya kami akan persilahkan jika masih ada pertanyaan dari debator. Masih ada? Oh ya. Baik, jika masih ada kami akan persilahkan ke isu yang berikutnya. Tadi gitu, ketika memang ada isu hangat yang kemudian sekarang dilempar oleh MPA PPMI Mesir. MPA pada hari ini kemudian melempar satu isu yang tadi juga dipertanyakan dalam
segmen sebelum ini, yaitu garis besar haluan organisasi gitu. Atau dalam bahasa kerennya kita dengar platform. Nah, kemudian tadi juga saya mendengar bahwasanya saudara Farhan Aziz mengatakan bahwasanya saya setuju dengan ini, kemudian tapi tidak di semua aspeknya gitu. Nah, dalam salah satu hal penting yang dibicarakan dalam garis besar haluan organisasi adalah konsep organisasi dari yang akan dibentuk. Nah, saya ingin mendengar gambaran konsep organisasi seperti apa. Ya, saya ulang ya, konsep organisasi seperti apa yang ingin dibentuk oleh pasangan calon ketika 1 tahun ke depan memimpin PPMI Mesir. Oke. Kalau misalkan kita bilang untuk masalah konsep organisasi, itu semuanya sebenarnya udah tercantum dalam visi. Karena di situ udah kita bagi menjadi 2 hal. Yang pertama itu sifatnya individual, yang kedua adalah sifatnya sebagai organisasi. Yang sifatnya organisasi adalah ingin menjadikan PPMI yang transparan dan berkontribusi nyata. Dalam artian berkontribusi nyata ini banyak aspek yang bisa kita banyak aspek yang bisa kita tinjau di situ. Karena memang untuk tahun ini, untuk 1 tahun ke depan kita ingin fokus ke hal yang lebih ke fundamental seperti itu, Pak. Kalau yang antum lebih khususkan tadi itu sebenarnya udah selesai itu kita bahaskan di ADRT kita. Ya sudah ada BPA, sudah ada MPA, sudah ada DP di sana kan? Itu kan konsep yang antum maksud trias politika tadi itu. Mungkin lebih dikhususkan bagaimana jalur hubungannya. Ya jalur hubungannya jelas gitu. Bagaimana DP sebagai eksekutif, kemudian legislatifnya adalah MPA dan BPA, kemudian yudikatifnya adalah BPA. Karena BPA di sana yang memiliki peran atau yang memiliki tujuan atau wewenang yudikasi. Antum kita bersama kita bisa buka ADRT itu sendiri gitu. Kalau itu yang ditanyakan tadi. Oke, Ana nambah sedikit ya tentang masalah konsep nanti. Karena memang istilahnya di sini visi, misi dan juga program kerja yang akan kita bawa 1 tahun ke depan mungkin sedikit agak merubah susunan kabinet ataupun struktur kabinet yang dari tahun kemarin. Sebenarnya tidak merubah, tetapi kita lebih menambahkan. Karena di situ ada fokus-fokus yang kami kira itu lebih penting kalau misalkan hal tersebut masuk dalam struktur kabinet. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tekniknya adalah sedikit perombakan di dalam struktur kabinet yang akan dipimpin nantinya oleh saudara Farhan dan Rifki, saudara calon presiden dan saudara calon wakil presiden. Nah, menarik itu semua. Mari kita misalnya mengaitkan dengan teori umum dalam dunia organisasi. Setidaknya ada banyak tokoh yang memperkenalkannya. Kemudian kita kenal misalnya dalam teori organisasi umum atau teori administrasi publik, itu ada di antaranya kemudian Max Weber. Atau dalam perilaku organisasi ada Samuel Huntington. Nah, saya ingin melihat kecocokan bahwasanya teman-teman ini menjadikan landasan ilmu pengetahuan sebagai basis pergerakan organisasi gitu. Kan pengalaman sebagai basis pergerakan dinamika tersebut. Nah, saya tidak ingin kemudian melihat atau kami tidak ingin kemudian melihat pengalaman teman-teman kemudian dinyatakan sebagai itulah ilmunya gitu.
yang sebenarnya bisa jadi itu bertentangan dengan ilmu-ilmu umum yang ada. Misalnya di antaranya adalah yang saya sebutkan, misalnya ada Max Weber dan Samuel Huntington di antara yang terkenalnya. Di antaranya misalnya ada tentang proyek kepemimpinan. Kemudian ada yang klasik, kemudian ada yang neoklasik dan lain sebagainya. Yang artinya pendekatan teman-teman atau pendekatan organisasi yang akan dibangun, pendekatan organisasi yang akan dibangun oleh teman-teman dalam satu konsep yang padu. Nah, tadi kemudian Saudara Rifki menceritakan tentang trias politika di PPMI. Nah, sedangkan teman-teman tidak memimpin seluruh PPMI ini gitu, tetapi hanya memimpin DP PPMI saja. Nah, di struktur DP inilah yang teman-teman kemudian memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan organisasi untuk melakukan sebuah konsep. Nah, konsep di dalam organisasi ini yang kami ingin dengar secara utuh gitu, yang merepresentasikan kemudian bisa dalam kelembagaannya atau dalam hal konsep taktisnya dan lain sebagainya. Yang ini mencerminkan daripada ilmu-ilmu umum yang ada di dalam organisasi. Oke, sedikit ya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu nyambung gitu loh dengan apa yang yang disampaikan oleh debator tadi. Tetapi saya ingin berusaha untuk menjawab dan juga memahami. Dalam artian mungkin udah tercantum juga di dalam undang-undang ataupun ADRT bahwasannya presiden pun mempunyai hak prerogatif menyusun, merombak dan sebagainya kabinet yang akan dibawa untuk 1 tahun ke depan. Seperti itu. Dan juga presiden mempunyai hak untuk membawa nama PPMI tersebut entah itu di kancah nasional ataupun internasional. Seperti itu. Mungkin itu saja. Selebihnya mungkin akan kita kaji lebih lanjutnya. Terima kasih. Baik, sangat jelas dalam jawaban-jawaban yang tentunya menjaga formasi dan formatif itu sendiri. Ada hal lain misalnya dalam asas bangun organisasi, misalnya terkait hal-hal yang tadi gitu, yang tentang konsep organisasi gitu. Di antaranya itu ada kemudian independensi, kemudian interdependensi. Nah, ini adalah asas yang selalu ada gitu tentunya dalam bangun organisasi. Nah, saya ingin juga penasaran kemudian dengan bagaimana teman-teman atau presiden PPMI, calon presiden dan calon wakil presiden ini dapat kemudian mengangkat kedua isu ini bersamaan dan tidak bertolak belakang antar satu yang lainnya, independensi dan interdependensi. Oke, terima kasih. Untuk masalah independensi independensi gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat bahwasannya ya PPMI itu udah independen seperti itu. Kalau misalkan kita kita atur ataupun kita sama-samakan dengan interdependensi itu hal yang sebenarnya kita sambil melihat apakah itu bertabrakan dengan ADRT ataupun undang-undang yang telah kita punya ataupun yang telah kita pakai selama ini, seperti itu. Selama itu tidak melanggar dan selama itu tidak keluar dari zona, mungkin bisa menjadi kebijakan ataupun pertimbangan untuk 1 tahun ke depan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 1 menit untuk membahas tadi. Sudah cukup dari debater dan paslon? Sudah cukup? Untuk sebagai closing gitu, misalnya Perang Dunia itu selesai tahun 1945, kemudian dicetuskanlah 5 negara besar yang menjadi pemenang, Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Cina dan 5 gitu. Kemudian yang Amerika Serikat menjadi pemimpinnya gitu, yang memiliki hampir sebagian besar hak veto di sidang PBB gitu. Di tahun 1945 dia punya platform besar gitu, yang kemudian oleh George F. Kennan dia mengatakan adalah money policy gitu. Kita akan berkutat di seputar keuangan.
selama 70 tahun hingga sekarang gitu, dia mempertahankan Amerika akan 55,6%, 7% penduduk dunia gitu. Dan 54% kekayaan dunia harus ada di Amerika. Dan sampai saat ini itu terus berlangsung. Nah, ini adalah hal yang harusnya dalam konsep organisasi itu jelas dipetakan oleh PPMI gitu, sehingga kesinambungan itu terus terjalin dan terjaga. Terima kasih. Oke, baik, untuk mungkin sedikit menurunkan tensi, kita boleh tepuk tangan dulu untuk debator dan paslon kita. Ya. Rasa-rasanya mulai mencekam gitu ya. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden PPMI Mesir, Ustadz Nasaruddin Babas. Kami aturkan terima kasih juga atas kehadirannya. Berikutnya kita akan berikan 11 menit terakhir kepada debator dan juga paslon. Oh ya, mohon maaf, baru ya. Jadi akan diberikan 11 menit terakhir kepada debator dan juga paslon. Dipersilahkan kepada keduanya untuk bisa memaksimalkan waktunya sebaik-baiknya. Ya, kemudian saya ingin mengangkat isu terakhir, dan isu ini adalah seputar penegakan hukum yang ada di PPMI Mesir. Penegakan hukum yang ada di PPMI Mesir nanti kemudian bisa dikoreksi juga gitu. Sebagian besar etika penegakan hukum kita adalah asasnya kekeluargaan gitu. Sebagian besarnya adalah asasnya kekeluargaan. Ya juga tadi sudah disampaikan dalam banyak kasus, contoh kasus yang tadi banyak dibahas ketika segmen sebelum ini adalah kasus interaksi gitu, ya, kemudian diselesaikan dalam bentuk formalitas kekeluargaan. Nah, sebagaimana yang kita tahu dalam ungkapan hukum gitu, law is an order gitu, good law is a good order gitu. Hukum itu adalah perintah gitu, maka hukum yang baik adalah suatu perintah yang baik. Nah, pemerintah tentunya sesuai yang dituliskan misalnya dalam oleh Al-Mawardi gitu, dalam banyak tulisan beliau tentang siasah syariah, adalah menjadi regulator bagi hukum itu sendiri gitu. Dan menjadi regulator bagi hukum itu sendiri sehingga menciptakan keteraturan. Keteraturan ini jika tidak ada keteraturan, maka nanti akan muncul namanya disorder atau ketidakaturan yang kemudian memunculkan gejolak dan banyak hal yang itu juga sudah pernah terjadi di PPMI Mesir ini sendiri. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana konsep penegakan hukum yang akan nanti secara tertata dan struktur gitu, yang kemudian terpusat dan tidak ambivalen gitu, oleh calon presiden dan calon wakil presiden PPMI Mesir. Oke, kita berbicara tentang masalah hukum ya yang ada di PPMI Mesir. Sekarang apa sih gunanya kita punya ADART gitu loh. Sementara di dalam kebijakan pun di situ udah ada urutan-urutan yang harus kita pegang. Yang pertama, kita ketika ada masalah semuanya akan berpacu kepada ADART. Apakah permasalahan tersebut menyinggung ataupun melanggar apa yang ada di ADART? Ketika hal itu tidak ada, maka akan turun lagi ke ketetapan MPA. Setelah itu lagi, kalau memang istilahnya nggak ada MPA, kita mempunyai undang-undang. Setelah undang-undang, kita mempunyai kebijakan presiden. Jadi, menurut saya sendiri, hal-hal yang memang istilahnya sudah ditetapkan di dalam ADART ataupun undang-undang itu adalah pacuan utama kita untuk menegakkan hukum yang ada di Mesir. Seperti itu, walaupun kita masih mempunyai asas kekeluargaan tadi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, kalau hukum berarti ke punishment ya, berarti larinya ke sana. Dan itu pun ada daripada fungsi BPA itu sendiri gitu. Antum sendiri di awal menyampaikan bahwa presiden dan wapres hanya memiliki istilahnya tadi kekuasaan organisasi dan mengatur, itu bagian DP gitu, bagian DP daripada itu. Nah, oleh karenanya untuk penegakan hukum sendiri, kalau antum mencari solusinya atau mencari apa, ayo duduk dengan BPA dan ayo duduk dengan MPA. Di sana kita baru berdiskusi. Karena andai kata di sini, andai kata nih kita memberikan langsung jawaban harus ini harus itu. Lalu apa fungsi BPA kita? Yang di sana berbicara tentang hukum, yang di sana berbicara tentang undang-undang. Jadi itu sih, kalau mau berbicara hukum, ayo kita kembalikan sebagaimana yang antum sampaikan tadi itu, trias politika itulah, kayak gitu. Ya, semakin menarik ya perdebatan kita pada hari ini. Kemudian, Pak, sedikit kalau bisa mungkin kita kan perkumpulan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, mari kita pisahkan gitu, mana tugas negara, kepentingan negara, dan mana yang harus kita selesaikan di PPMI, supaya apa yang kita diskusikan hari ini memang benar-benar tentang mahasiswa dan pelajar
yang ada di Mesir gitu. Mari kita jangan terlalu panjang ke negara dan lain sebagainya. Itu saja sih, hanya masukan dari kami supaya lebih menarik. Ya, misalnya dalam salah satu kaidah hukum itu ada bunyinya gitu, hukum dibuat agar seseorang tidak mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Melihat misalnya dalam implikasi yang tadi kemudian kita sama-sama bicarakan gitu, selalu yang menjadi dikeluhkan oleh BPA dan MPA itu adalah kekuasaan yang besar daripada Presiden PPMI yang seolah-olah bisa menekan dua lembaga ini gitu. Makanya saya di awal kemudian saya porsikan dalam ini gitu. Citranya selama ini Presiden PPMI itulah PPMI gitu. dapat menguasai seluruh elemen yang ada gitu. Melakukan misalnya penahanan administrasi, pembentukan birokrasi, kemudian bahkan menjadi pelaksana undang-undang gitu. Jika tidak sesuai ya tidak perlu dilaksanakan. Maka dalam jamak tahun kita lihat banyak presiden PPMI yang kemudian tidak melaksanakan undang-undang. Kemudian struktur pengambilan yang tadi kemudian diceritakan oleh saudara Farhan atau saudara calon presiden itu adalah struktur pengambilan hukum organisasi gitu. Misalnya bagaimana jika ada satu hukum atau satu kasus yang tidak diatur hukumnya. Nah, pertama orang yang akan melakukan pengumpulan ini disebut dengan order gitu, atau pemerintah itu sendiri yang dalam hal ini kita implikasikan adalah DP PPMI gitu, atau Dewan Pengurus itu sendiri. Nah maka konsep ini yang sedang kami ingin tanyakan gitu. Dan kami ingin juga nanti melihat gitu, bagaimana misalnya calon presiden dan calon presiden memandang fenomena yang mungkin sudah terjadi dalam 5 tahun belakang ini gitu, di mana ada super power gitu daripada presiden yang mampu menekan lembaga-lembaga yang lainnya gitu, sehingga kemudian nanti media juga salah kaprah gitu. Ketika berbicara PPMI, maka yang dibicarakan adalah DP PPMI tanpa mengesampingkan dua fungsi atau dua tempat yang lainnya, yaitu legislatif dan yudikatif daripada PPMI itu sendiri. Ya. Oke, berarti kita berbicara tentang masalah ini ya, SGS ya sekarang ya, sistem government student seperti itu. Karena memang yang paling atas adalah MPA, itu Majelis Permusyawaratan Anggota, yang dia mempunyai hak untuk menetapkan segala sesuatu, entah itu ADRT dan sebagainya. Setelah itu ada istilah garis instruksi dan juga koordinasi. Yang ke kanan itu adalah BPA, yang ke kiri adalah DP dan sebagainya. Terus yang terjadi mungkin beberapa tahun terakhir, pamornya seorang presiden ataupun wakil presiden itu lebih besar ataupun lebih tinggi dibandingkan BPA dan MPA. Seperti itu Pak ya? Benar ya? Oke, akan kita bahas satu persatu. Karena itu sebenarnya kalau misalkan saya melihat itu hal yang relatif. Dalam artian eksekutif itu sekarang dipegang oleh DP. Beda halnya ketika eksekutif itu akan kita alihkan ke BPA ataupun MPA. Berarti yang terjun di lapangan langsung kebanyakan adalah MPA dan BPA. Dan yang bersentuhan langsung oleh masyarakat juga kebanyakan MPA dan BPA. Tetapi kita kembalikan lagi kepada fungsinya. Kalau misalkan fungsi eksekutif itu kebanyakan dipegang oleh DP, berarti presiden dan wakil presiden lebih banyak menyentuh ke kalangan-kalangan yang memang istilahnya itu sebagai warga dari PPMI itu tersendiri. Dan juga fungsi dari BPA dan MPA sebenarnya sepengetahuan saya selama ini itu sudah berjalan pada relnya. Tetapi mungkin ada anggapan-anggapan seperti itu yang akan menjadi evaluasi kita. Semoga untuk 1 tahun ke depan kita bisa memfungsikan ataupun menempatkan fungsi tersebut pada tempatnya masing-masing. Seperti itu Pak, terima kasih. Ingin menjawab tadi juga sebenarnya ada pertanyaan, bagaimana kalau ada masalah baru kan? Lalu apa sehingga itu belum diatur di undang-undang. Kita juga tidak ingin mengatakan bahwa ini kita akan putuskan langsung, tidak. Kita duduk bersama BPA MPA yang mana mereka yang memiliki kajian di sana gitu. Jadi itu yang ingin kami sampaikan dan itu yang ingin kami lakukan di sini gitu. Kalau berbicara sebelum-sebelumnya, menurut saya kalau kita kaji sekarang ini BPA MPA semakin luar biasa. Kemudian kerjasama, kemudian hubungan dengan DP-nya juga semakin menarik gitu. Apakah sebelum-sebelumnya terjadi kesalahan? Menurut saya tidak ke arah kesalahan, tapi lebih kepada arah perbaikan dari sebelum-sebelumnya yang ada gitu. Nah karena memang sudah diperbaiki sampai sedemikian rupa saat ini, ketika bismillah insya Allah kami nanti menjabat, kita akan perbaiki lagi. Sehingga hubungan kita antara BPA, DP, kemudian MPA, LO dan OK benar-benar berjalan pada poros yang sebenarnya seutuhnya, seperti itu.
sangat luar biasa pemaparan dan pemahaman undang-undang yang dimiliki oleh saudara presiden, saudara calon presiden dan saudara calon wakil presiden. Bersinggungan dengan itu gitu, kemudian kita dengar dalam istilah hukum juga misalnya perkataan adalah hal pertama yang diteliti untuk meniadakan kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil satu putusan hukum. Nah, ini bersinggungan juga dengan hukum kondisi hukum yang lainnya atau kaidah hukum yang lainnya, adalah hukum menolak sesuatu yang tidak bermanfaat, bertentangan dan diabaikan. Nah, melihat ini semua gitu, banyak hal yang sebenarnya dilakukan karena pelaksana undang-undang gitu, dari undang-undang kita yang ada gitu, dari 11 undang-undang itu sebagian besar pelaksana undang-undang itu adalah DP PPMI gitu. Di antara yang kemudian nanti ada advokasi yudikasi yang kemudian dipegang oleh BPA dan MPA gitu. Nah, tapi kerap kali banyak proses atau hal itu yang ada di undang-undang yang kemudian tidak dijalankan oleh DP PPMI gitu. Maka struktur hukum penegakan seperti apa yang kemudian dapat dilakukan oleh DP PPMI yang dalam hal ini nanti akan digagas oleh saudara calon presiden dan saudara calon wakil presiden untuk menegakkan dan menunjukkan kembali sebuah supremasi hukum ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pertanyaannya tadi ya. Langkah-langkahnya sebenarnya itu kita sedikit membahas tentang masalah visi yang tadi udah saya sampaikan juga, tentang masalah transparansi, entah itu masalah keuangan dan sebagainya. Sebenarnya itu salah satu tindakan konkret bagi kita untuk mengembalikan fungsi dari BPA dan juga MPA. Dalam artian di dalam fungsi BPA itu pun ada yang di situ menyerap aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat yang ada. Salah satunya laporan-laporan yang nanti akan disampaikan oleh masyarakat melalui BPA. Tetapi fakta lapangannya memang semua permasalahan sekarang, bahkan permasalahan kecil pun itu larinya ke DP, bukan ke BPA seperti itu. Makanya hal-hal yang seperti ini yang memang sekiranya menurut kami ini permasalahan yang harus larinya ke BPA, itu akan kami larikan ke BPA. Silahkan, karena BPA mempunyai hak yudikasi, akan kami berikan fungsi tersebut sebagaimana mestinya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Dengan begini waktunya sudah habis dari sesi kedua dari segmen ketiga. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada kedua pihak. Baik, dengan ini usai sudah segmen ketiga yang berisi uji chemistry dan juga uji integritas paslon yang melalui sesi konvensi. Oleh karena itu kami akan persilakan kepada debater untuk kembali menempati tempatnya semula. Baik, akan kami berikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, Masisir maupun para pengamat tentunya untuk bisa menyimpulkan hasil dari debat tadi agar kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan atau jadi catatan-catatan bagi keberjalanan PPM Mesir setahun ke depan.